Kesehatan mental itu menurut aku sih kondisi mental seseorang atau kondisi batin atau kejiwaan seseorang yang dapat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari atau aktivitasnya dia atau bahkan bisa mempengaruhi prestasi belajarnya atau prestasi kerjanya dia. Kesehatan mental itu satu kondisi di mana kita ada dalam tingkat yang stabil gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa sesuatu, ya itu masih dalam batas wajar. Naik turunnya itu masih dalam batas wajar. Terus ada juga nih pengertian dari WHO, biasanya kesehatan mental itu ditunjukkan oleh beberapa poin. Kayak yang pertama, sadar akan potensi dirinya. Jadi dia tahu dia siapa, dia kelebihannya apa, kekurangannya apa, dia tahu. Terus yang kedua, dia produktif. Dia mau menciptakan sesuatu. Dan yang ketiga, kontributif. Dia mau berfungsi untuk lingkungan sekitarnya. Kalau gangguan mental berarti kebalikan dari kesehatan mental, di mana itu kondisi seseorang yang mengalami perubahan fungsi psikologis. Akhirnya itu ngarah ke penurunan kemampuan kita, baik kemampuan sosial ataupun lain-lain di kehidupan sehari-hari. Kalau gangguan mental itu umumnya itu terjadi dalam kondisi emosinya dan psikologisnya. Tadi kan kalau kesehatan mental itu kan tentang kondisi batin atau kejiwaannya seseorang. Kalau gangguan itu berarti udah kesehatannya mental itu sudah terganggu gitu. Jadi kalau jenis-jenis gangguan mental itu sebenarnya ada beberapa jenis, kayak depresi, gangguan makan atau eating disorder, skizofrenia, bipolar, gangguan kecemasan atau anxiety, itu kan lagi hype-hype banget ya dibahas gangguan anxiety. Terus PTSD, pasca trauma stress disorder, terus kecemasan udah tadi ya, kepribadian, OCD, dan ada yang paling parah itu semuanya parah sih sebenarnya, gangguan disosiatif, di mana itu dia nggak bisa kenal diri dia siapa. Kesehatan mental penting banget karena ya tadi kan kayak definisinya aja itu berarti bisa ngasih kita ketenangan gitu ya. Ya berarti penting banget untuk sehat mental. Karena dengan sehat mental, kita bisa selalu bertumbuh dan berkembang setiap harinya. Bahkan saat kita ngadepin stresor atau suatu masalah, kita bisa menghadapinya, bahkan belajar dari situ. Ada kata-kata kayak gini, jiwa yang sehat itu karena adanya mental yang sehat juga. Jadi kalau raganya sehat, berarti mentalnya juga sehat gitu. Jadi kayak mentalnya kesehatan mental itu jadi dasar. Kayak kalau mentalnya sehat berarti jiwanya juga sehat, dan itu penting banget. Untuk awalnya sebenarnya tuh gara-gara ada masalah ya. Sebenarnya kalau untuk masalahnya itu lebih ke karena mantan pacar aja sih, karena masalah toxic relationship juga sih. Jadi tuh kayak gue baru banget udahan waktu itu sama mantan gue, dan posisinya tuh kayak gimana ya, gue ngerasa ditekan banget sama mantan gue karena gue selalu dibilang kayak kayak nih kayak kamu tuh kalau cerita ke orang-orang kayak selalu minta pembelaan, jadi kamu tuh mendingan gak usah cerita sama orang-orang, kamu tuh salah mulu jadi orang, kamu tuh seharusnya nggak gini nggak gitu, pokoknya kayak gue tuh diatur banget gitu loh. Sebenarnya nggak mikir sampai mental kena ya, karena mungkin kayak apaan sih, sepele banget, masih kayak gini doang sampai ke psikiater gara-gara cowok doang gitu, ibaratnya kan kayak yalah lemah banget gitu, hidupnya kayak bucin banget dan segala macam tuh, rada takut sebenarnya buat ke psikiater. Cuma yang bikin kayak sadar udah nggak baik-baik aja dan udah butuh pertolongan khusus sih ya karena itu sih, karena pas ketemu orang panik gitu, makanya ngerasa kayak aduh butuh banget nih pertolongan dari yang profesional. Oke, kalau tentang perkembangan awareness ya, kayak kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental itu sebenarnya aku kan masuk psikologi 2019 ya.
Nah, di 2019 itu udah kayak meningkat banget gitu. Udah banyak bermunculan platform-platform di sosial media yang mana itu mengangkat tentang isu kesehatan mental gitu. Jadi dari situlah kesadaran akan kesehatan mental juga semakin berkembang dan terus berkembang sampai hari ini. Bahkan kalau kita sama-sama mahasiswa ya, itu kan ada SDGs ya, isu SDGs itu kan. Nah, itu ada juga tentang psikologis nomor 3, kesehatan dan kesejahteraan. Itu ngarah ke well-being gitu. Jadi sebenarnya lebih meningkat juga kesadarannya. Kalau menurut gue validasi emosi lu dulu sih yang penting. Validasi kayak lu lagi sedih, emang lu lagi stres segala macam tuh perlu. Cuma ya kalau berlarut-larut juga ya nggak baik sih. Cuma seenggaknya lu kayak ngerasa kayak oh nggak apa-apa lo ngerasa nggak baik-baik aja buat sementara dulu. Toh juga kan lu bisa sambil denger lagu, nonton film segala macam buat ngerasa baik-baik aja, nggak sejatuh itu lagi. Oke. Yang pertama tadi pertanyaan pertama, kalau kita ngerasain ada yang salah nih di diri kita gitu kan, cek sebelum itu cerita dulu ke orang yang terdekat, orang terpercaya nih, curhat apakah masalah itu wajar atau enggak gitu. Terus kalau misalnya emang perasaan itu ganggu kehidupan sehari-hari, akhirnya berakibat ke hal-hal sehari-hari, itu bisa langsung ke profesional, ke psikolog untuk tahu gitu sebenarnya kita ngerasa ini ada penyebabnya kah atau enggak gitu. Terus yang kedua, tadi kalau misalnya nih teman kita atau keluarga kita ada yang terdiagnosis gangguan psikologis atau gangguan mental, yang pertama kita harus peka, kita harus paham, kita harus bisa ngertiin orang itu gitu. Kita harus sering-sering ajak ngobrol, sering-sering pokoknya peduli. Coba untuk peduli ke teman-teman atau keluarga kita yang punya gangguan psikologis. Terus kita juga harus sportif. Kita harus dukung tuh. Gak boleh kita akhirnya ngejauhin atau mengucilkan. Itu kan kadang masyarakat kita masih ya mengucilkan orang-orang yang punya gangguan psikologis. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi justru sebaliknya harus kita support gitu, harus kita dukung, harus kita harus kita dukung baik itu dalam tindakan maupun perkataan. Mungkin buat teman-teman yang merasa dirinya punya hal-hal yang mengganjal, itu coba untuk kita cerita dulu. Mungkin ke teman, punya teman gitu. Cuman kalau nggak percaya ke teman, bisa ke orang tua, atau kalau ke orang tua nggak bisa, datang ke tempat yang lebih ahli, misal konselor atau psikolog kayak gitu. Jadi datang ke tempat-tempat yang memang tepat untuk kita datangi apa yang kita butuhin tentang mental gitu. Oke, kalau untuk teman-teman kita yang mengidap gangguan psikologis, mungkin kalau emang ngerasa ada yang salah, jangan dipendam sendiri gitu. Kamu boleh cerita ke siapapun, ke teman terdekat kamu, keluarga, dan tanemin bahwa kamu itu berharga. Itu kamu tetap berharga dengan cara kamu sendiri, apapun kondisi kamu. Healthy soul, healthy life. Healthy soul, healthy life. Healthy soul, healthy life.